hasil yang dicapai oleh Jawa Barat yang diperoleh dari kontingen, yang diperoleh dari atlet asal Kota Bekasi cukup baik, cukup lumayan. Artinya dengan sementara per hari ini ada 8 emas dan 8 perak dan 17 perunggu. Ini bisa jadi sebagai indikasi atau indikator buat Porda kita ke-14 di Jawa Barat, Porprov. Artinya bahwa Kota Bekasi mampu atlet-atletnya berbicara di tingkat nasional. Ya tentunya bukan kita memudahkan atau meremehkan atlet Porprov. Tentunya kita akan memaintenance, menjaga, merawat dan bisa kita tingkatkan agar prestasi yang dapat di PON Papua ini dapat lebih baik lagi nanti di tingkat Porprov di Porda ke-14 yang akan datang tahun 2022. Ya, Kanjeng Dodi Lover dan sahabat KONI Bekasi, ini ketua umum KONI Kota Bekasi, Bang Rian Hasan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau ngorek-ngorek karena beliau baru pulang dari Papua, dari situasi di Papua di sana. Pertama adalah yang menyangkut perkembangan fasilitas olahraga di Papua seperti apa? Papua. Jadi, ya, setelah kami datang dan kami menyaksikan sendiri langsung venue-venue yang dijadikan tempat pertandingan atau perlombaan di Papua, ternyata luar biasa. Mereka dapat menyediakan sarana tempat tersebut dengan baik, dan malah sebagian besar dari venue-venue berdebat itu sudah ada sertifikasi internasional gitu. Jadi sukseslah buat Papua. Oh, artinya selain fisik juga soal ISO-nya udah internasional gitu. Artinya udah mendunia lah, itu fasilitas dunia lah ya. Ya bisa dijadikan event kemudian setelah Porda. Ya barangkali buat SEA Games atau buat kejuaraan internasional dan bisa dilakukan di Papua. Biar venue itu bermanfaat buat kelanjutannya. Oh. Ketua di sana di Jayapura ya? Jayapura, Kabupaten Jayapura. Nah, di luar soal aspek tadi fasilitas olahraga, aspek-aspek kehidupan masyarakat dan perkembangan situasi sosiologisnya di sana seperti apa sekarang? Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian besar orang di luar Papua ya. Pada perhelatan PON ke-20 tahun 2021 tentang berita-berita sebelumnya dan berita-berita yang beredar, sesungguhnya tempat acara pertandingan atau penyelenggaraan politik sangat kondusif. Jadi artinya berita-berita tentang kejadian KKB, PM dan sebagainya itu tidak ada di tempat-tempat pertandingan. Kondusif semuanya ya? Ya, kondusif. Menurut saya kondusif. Baik, Ketua. Saya tahu wawasan Ketua tentang kebangsaan. Jadi dari PON ini aspek strategis apa yang bisa lahir dari penyelenggaraan PON sekarang? Ya, saya merasakan bahwa penyelenggaraan di PON ini hal yang memang sangat baik secara politis untuk Indonesia secara umum. Juga bukan sekedar politis juga buat Papua, tapi Papua itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Papua bahwa Papua memang bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, dan Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Papua itu aman, gitu. Papua itu aman, Papua juga bisa menyelesaikan dengan baik, terus juga kita juga bisa menjaga prokes dengan baik, gitu kan. Adapun ada berita yang kita dapat ada 1-2 yang terkena positif dan memang pandemi COVID ini belum berakhir dan itu sesuatu yang masih dianggap wajar, lumrah gitu. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah keberhasilan Indonesia secara umum, khususnya ya penyelenggara PON ini dan Papua itu sendiri penyelenggaraan PON dengan baik. Oke. Sekarang ke soal prestasi olahraga, Ketua. Jawa Barat
mendominasi lah di PON ini atas, berarti urut-urutannya kan termasuk di dalamnya kekuatan Kota Bekasi dalam hal prestasi. Nah, dari tolok ukur capaian di PON ini, bagaimana dengan nanti prospek Kota Bekasi pada Porda mendatang? Ya, prestasi olahraga itu ada seorang yang mempunyai atau prestasi dengan baik. Tentunya tidak serta-merta instan ya, itu melalui proses. Dan Jawa Barat juga melakukan pembinaan dengan baik pada atletnya secara umum. Khususnya Kota Bekasi, kita juga melakukan pembinaan yang menurut kita memang walaupun masih terasa kurang, tapi itulah kemampuan kita untuk melakukan pembinaan terhadap atlet. Hasil yang dicapai oleh Jawa Barat yang diperoleh dari kontingen, yang diperoleh dari atlet asal Kota Bekasi cukup baik, cukup lumayan. Artinya dengan sementara per hari ini ada 8 emas dan 8 perak dan 17 perunggu. Ini bisa jadi sebagai indikasi atau indikator buat Porda kita ke-14 di Jawa Barat, Porprov. Artinya bahwa Kota Bekasi mampu atlet-atletnya berbicara di tingkat nasional. Ya tentunya bukan kita memudahkan atau meremehkan atlet Porprov. Tentunya kita akan memaintenance, menjaga, merawat, dan bisa kita tingkatkan agar prestasi yang dapat di PON Papua ini dapat lebih baik lagi nanti di tingkat Porprov di Porda ke-14 yang akan datang. Tahun 2022 ya? Insya Allah 2022 di bulan Juli. Baik Ketua, dari indikasi-indikasi tadi, indikator-indikator real ya tadi yang terjadi di PON sampai sejauh ini, artinya optimisme bahwa Kota Bekasi akan meraih 3 besar di Porprov Jabar masih visible? Menurut saya masih sangat visible karena tadi dari indikator itu, karena PON itu sendiri kan artinya PON 2020 ini belum ditutup. Ya. Itu kan perolehan yang didapat oleh Jabar, Jatim maupun DKI itu kan sifatnya sementara. Ya. Nanti kalau sudah di close, tutup, barulah itu adalah hasil tetap. Dan dari situ pun artinya masih banyak atlet asal Kota Bekasi yang masih akan bermain. Nah ini juga bisa punya penambahan medali atau potensi medali lagi, gitu kan? Ya kita berharap bahwa itu akan terwujud. Nah, jika nanti itu ada penambahan medali, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah indikator buat kita bisa analisa, buat kita evaluasi ke depan, dan bisa jadi karena Porprov ini adalah tingkatan yang lebih rendah dari nasional, kita lebih punya keyakinan bahwa apa yang menjadi tekad kita bersama antara KONI, pemerintah Kota Bekasi maupun dengan para atlet, ya insya Allah mudah-mudahan terwujud, gitu kan. Nah ini spirit ini tentunya akan lebih kencang ketika kita di PON ini sudah mendapatkan begitu banyak medali yang kita dapatkan. Yang terakhir Ketua, kita kan COVID masih ada di antara kehidupan kita. Kemudian upaya-upaya antisipasi apa untuk tetap safety kepulangan nanti atlet dari Papua yang Kota Bekasi maupun para official, apa yang sudah direncanakan untuk mengantisipasi agar ya sebetulnya PON Papua itu kita sudah melalui proses ya. Ketika kita mau berangkat ke Papua itu sudah proses pemeriksaan. Kita di Papua mau balik lagi ke kampung halaman kita, prokes berjalan PCR. Tetapi ada tambahan juga, Pak Wali Kota begitu punya perhatian cukup lah terhadap atlet kita. Wali Kota membuat instruksi agar atlet atau official yang dari Papua harus di PCR lagi untuk membuktikan bahwa kita semuanya safe, aman buat diri kita atlet, official, aman juga buat saudara-saudara kita, teman-teman kita di Kota Bekasi. Baik Ketua, terima kasih
atas penjelasannya. Itulah Kanjeng Dodi Lover, aktiviti harian saya dan KONI Kota Bekasi khususnya, di mana di bawah kepemimpinan beliau ini ada target-target besar yang akan direalisasikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.